Baik, pemirsa, kita masih membahas dan coba mencari jawaban mengapa tersangka kasus korupsi tidak lagi dipamerkan. Prof. Suparji, tadi kita bicara soal bagaimana bila nanti publik mempertanyakan soal transparansi proses penegakan hukum tanpa mengekspos siapa tersangkanya, Prof. Ya, akhirnya transparansi nanti terwujud pada saat persidangan gitu loh. Ketika dihadirkan bagaimana penuntut umum menghadirkan terdakwa. Tetapi sebetulnya bahwa KUHP ini tadi yang baru pasal 91 itu secara kontekstual tidak kemudian melarang adanya publikasi tadi itu. Tetapi yang diperintahkan oleh KUHP adalah bagaimana memastikan asas praduga tidak bersalah itu dilaksanakan. Dan itulah asas yang berlaku secara universal. Sehingga sebetulnya KPK yang perlu dilakukan adalah bagaimana memastikan proses penegakan hukum tadi itu, penyidikan misalnya menggunakan asas praduga tidak bersalah secara otentik ya, secara nyata. Misalnya memberikan perlindungan hak asasi manusia, memberikan hak tersangka dan lain sebagainya. Itu yang perlu dipastikan. Dan kalau sekarang ini yang mungkin terjadi bahwa ketika menggunakan orange diumumkan kita tersangka itu dianggap melanggar praduga tidak bersalah. Dan mungkin juga ada trauma-trauma tertentu ketika ada beberapa kasus ternyata akhirnya malah diberikan amnesti, abolisi itu kan, padahal kemudian sudah terlanjur termanifestasi di masyarakat, ada stigma, dia adalah pelaku tindak pidana korupsi. Mungkin saja sebagai satu bentuk kehati-hatian dalam proses merespon pengalaman selama ini dan sekaligus menindaklanjuti KUHP yang ada, namun yang lebih mendasar lagi adalah bahwa keadilan dalam KUHP yang ada, keadilan korektif, rehabilitatif, ada restoratif pun bisa dilaksanakan dengan baik di dalam konteks penegakan hukum di dalam KUHP tadi itu. Kalau pada akhirnya pilihannya tidak mengumumkan ini namanya ketika penetapan tersangka, ya nanti kita tunggu dalam proses persidangan. Di mana dalam proses persidangan pasti terdakwanya akan dihadirkan sehingga keterbukaan, transparansi akan muncul di situ karena pilihannya KPK sudah pada sampai di situ tadi itu. Oke, baik. Bang Saud, tapi begini, kalau kita bicara lagi-lagi soal tafsir, gaya, modifikasi atau mungkin standar seperti apalah ya yang dipilih KPK untuk kemudian menghadirkan atau tidak tersangka kasus korupsi. Tapi kan seperti yang sudah menjadi tradisi atau budaya di masyarakat kan, klimaksnya puncaknya nih ketika KPK menghadirkan tersangka dan kemudian diekspos. Seperti ada social punishment yang secara langsung juga dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi. Ya itu sebabnya makanya ketika pembangunan hukum itu harus dilakukan staging bertahap, naik terus gitu. Dia nggak boleh terus kemudian mundur gitu. Mundur, balik lagi, mundur, balik lagi. Harus konsisten. Ini kan harus konsisten. Kalau memang dulu KPK itu mengatakan tidak pernah kita ekspos, kita benar tunjukkan. Even itu hasil OTT loh ya. OTT itu nggak gampang, Mbak. Kerjanya itu berbulan-bulan tuh. Kita nggak ada keraguan tuh. Yakin kalau kita OTT itu pasti menang. Itu aja waktu itu nggak diekspos tuh wajahnya. Udah kita umumin pokoknya ada tersangka. Nanti silakan walaupun media selihai mungkin ketika mereka mau ke tahanan atau mau ke rumah sakit atau kemana. Atau mereka dapat bocoran nama, muncul nama, foto dan seterusnya. Itu terjadi. Tapi pada bagian lain yang paling penting kan sebenarnya kalau kita bicara pemberantasan korupsi. Kalau kita mau bicara sustainability-nya, itu kan sesuatu yang nggak gampang ditingkatkan karena ini sangat politiking gitu. Nah artinya termasuklah kalau kita ubah perubahan undang-undang KPK itu kan kemudian anjlok benar kan dari 40 ke 34 tuh persepsi korupsinya. Kita kan mundur ketika itu. Jangankan umpamanya stylenya di KPK atau strateginya di KPK, undang-undangnya dibablasin gitu. Ya sekarang mereka mengikut. Jadi nilai yang disebutnya sebagai bagaimana keadilan, bagaimana kebenaran, bagaimana kejujuran untuk dilaksanakan itu menjadi dipertanyakan publik. Ketika Anda sudah mengatakan ekspos terbuka, Anda kok jadi tertutup lagi. Ya wajar jadi curiga. Perubahan ini ada apa? Kan muncul pertanyaan di publik. Jangan disalahin kalau masyarakat berpikir begitu. Ya kan? Karena harus ada yang kemudian dijelaskan dari perubahan yang terjadi dong Bang Saud gitu. Ya itu makanya saya bilang mereka tidak mampu menggambarkan secara filosofis dulu. Apalagi kalau yang terakhir yang OTT. Saya katakan kembali lagi, OTT itu nggak ada keraguan. Jadi artinya itu udah pasti, nggak ada abuse of power di situ, nggak ada melanggar HAM di situ. HAM-nya koruptor kok dicabut gimana? Oke, baik, menarik ini Bang Saud. Tapi saya mau ke Prof. Gayus dulu. Prof. Gayus, ini kalau perubahannya terjadi
tiba-tiba katakanlah begitu, sedangkan masyarakat selama ini sudah biasa mengenal biasanya KPK tidak lama atau momen yang paling ditunggu adalah ketika tersangka dihadapkan yang terlibat dalam kasus korupsi. Bagaimana Prof? Ini bisa muncul pertanyaan di publik, kenapa ada perubahan? Bisa mempengaruhi kepercayaan publik terhadap KPK, Prof Gayus? Ya, tidak terlampau kita memikirkan bagaimana perubahan-perubahan ini, karena saya akan mengatakan setiap ada perubahan undang-undang tentu ada yang disebut sebagai implikasi. Ya. Karena undang-undang itu disebut perubahan undang-undang itu kan di konstitusi diatur, kecuali di pasal 37 huruf 4 itu terkecuali NKRI yang tidak boleh. Semua undang-undang berkepentingan untuk satu kondisi kehidupan di masyarakat, satu perubahan-perubahan disikapi dengan undang-undang yang berubah. Ya. Nggak bisa kalau dulu nggak diumumkan, lalu sekarang juga jangan. Kalau atau boleh dirubah seperti apa? Itu telah dilakukan di DPR bersama Presiden sesuai dengan Konstitusi pasal 20 ayat 1 dan 2. Jadi itu kira-kira jangan terlampau kita heran atau terganggu dengan perubahan-perubahan yang dikhawatirkan oleh masyarakat, diragukan. Karena semua perubahan itu diatur sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi bagi saya, kalau ada implikasi apapun itu biasa saja. Tapi kita harus tunduk kepada undang-undang yang telah ada, yang telah menjadi pengesahan untuk diberlakukan. Tidak usah dikomentari. Harusnya ajak aja seperti dulu. Kalau tidak puas, ada instrumennya, diuji di MK. Tapi ingat, MK tidak memonopoli, pasti berubah. Karena MK wajib kembali untuk dibawa ke DPR dan Presiden dibahas bersama-sama. Itu diatur di Undang-Undang 12 2011 pasal 10. Kalau tidak dilakukan akan ada kekosongan hukum atau revakum. Itu di penjelasan. Oke, baik Prof Gayus. Bang Saud, nih implikasinya harus disikapi dengan biasa saja kok, apalagi kalau ada perubahan-perubahan. Intinya pada undang-undang begitu. Tidak perlu khawatir dengan pertanyaan-pertanyaan atau kekhawatiran yang muncul di publik. Tapi menurut Bang Saud, yang efektif yang mana sih sebetulnya? Perlu mengeksposkah dengan pertimbangan A, B, C, D atau tidak dengan pertimbangan apa? Nah, itu yang saya sebut tadi. Kata transparan itu kan kita bisa debat di situ. Apa menunjukkan orangnya atau kemudian dalam ekspos itu dijelaskan detail-detailnya perbuatannya. Kalau dia angka-angkanya berapa, siapa yang ngitung kalau kita bicara pasal 2 pasal 3 di dalam ekspos itu. Kalau OTT kemudian suap kemudian bendanya ditunjukkan. Sekarang kemudian bendanya nggak ditunjukkan, orang tanda tanya lagi. Nanti uang 3 juta berkurang tuh Pak Saud lama-lama gitu kan. Dan seterusnya. Ini kan soal trust. Nah kemudian ketika Anda mulai membangkit trust dengan mengekspos orang, kemudian Anda mundur, jadi wajar aja orang bertanya-tanya. Karena ini soal trust Republik kita, indeks persepsi korupsinya 37 itu memang rendah sekali gitu. Bagaimana kita menegakkan hukum. Jadi makanya saya bilang dalam memberantas korupsi, Anda harus tenang, kalem, sustainable, jangan kepengaruh politik, jangan dipanggil presiden takut, enggak perlu, ya kan, harus berani, karena jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, seterang, adil, itu harus dipegang, itu nilai-nilai yang ada di KPK. Kenapa mesti Anda takut tiba-tiba? KUHAP-nya nggak ada tertulis. Kalau takut jadi pertanyaan dong berarti. Di KUHAP ada nggak ditulis? Begitu berhati-hati? Dilarang ekspos apa, bilang nggak ada tertulis, gitu loh. Ya silakan aja, jalan aja. Tetapi kemudian kami dulu memutuskan tidak ekspos, pertimbangannya banyak. Iya kan, di situ ada yang kita sebut sebagai masih pengembangan terlebih masih pengembangan. Terus kemudian kalau bicara ke perhitungan, kita masih perhitungan. Dan itu kan bisa disampaikan Bang Saud sebetulnya, ya kan? Iya. Oke, baik. Prof Suparji, kembali nih menarik kalau kita kemudian menempatkan HAM sebagai alasannya. Hak asasi manusia, bicara soal kasus korupsi, Prof. Kok bicara HAM orang koruptor, bicara HAM gimana? Nah, itu gimana, HAM-nya Prof. masyarakat yang dilihat, bukan HAM-nya koruptor. Pertama, KUHP maupun KUHAP ini tidak sama sekali mengendorkan pemberantasan korupsi. Ya. Kedua, bahwa baik KUHP, KUHAP maupun yang RU tentang Undang-Undang Penyesuaian Pidana, itu memang mengedepankan perlindungan hak asasi manusia. Tapi yang ketiga, perlu diperhatikan HAM masyarakat secara universal, bahwa mereka diduga juga melanggar HAM. Jangan sampai kemudian ketika masyarakat yang HAM-nya diambil, misalnya hak untuk bisa berpendidikan dengan baik, hidup sejahtera karena dikorup, mesti itu yang diperhatikan.
Jangan Maka oleh karena dibalik ya, jangan Prof. dibalik kan gitu. Mereka yang justru berpotensi melanggar HAM, tapi kemudian masyarakat yang dilanggar kemudian tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari yang diduga pelakunya tadi itu. Atau Jadi Mbak, saya sekali lagi tanya, gitu. atau Oke. memang kita dua aja yang berpikir kayak gitu? Oh, Oke, Benar oke. nggak, Prof? Iya. Ini masyarakat di luar mikirnya gitu loh, kayak Prof ini tadi gitu. Jadi jangan seolah-olah mereka itu dilindungi hak asasi manusia, sementara mereka tidak memikirkan hak asasi manusia mereka secara keseluruhan. Karena mestinya berapa yang bisa dialokasikan membangun Ya. pendidikan, beasiswa, rumah sakit, dan sebagainya. Ya, ya. Tapi karena dikorup, maka hak asasi Ya, ya. manusia itu menjadi tereliminasi. Maka untuk itu orientasi yang besar adalah kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan personal pelaku-pelaku yang Oke. diduga. Tetapi sekali lagi, mereka tetap harus dihormati, dihargai sebagai pelaksanaan praduga tidak bersalah tadi itu. Tidak boleh semena-mena juga memperlakukan itu tadi. Oke, Itu harus baik. komit di situ. Harus komit di situ. Prof Gayus, gimana nih komentarnya mengenai KUHP yang baru menempatkan HAM yang mana, Prof, yang sedang diperjuangkan sebetulnya dan sedang diupayakan dengan baik sehingga penegakannya menjadi betul dan maksimal dalam KUHP yang baru? Kalau kita bicara HAM terhadap tersangka kasus korupsi, Ya. apakah ini menjadi satu hal yang penting untuk kemudian diperhitungkan? Konvensi tentang HAM itu sudah disepakati. Tiap-tiap negara menjalankan sebagai negara hukum diutamakan tentang memiliki undang-undang tentang HAM. Kita sudah punya 39 tahun 2009. Ikuti saja itu, jangan sok pintar sendiri. Ikutin itu. Apa itu HAM, orang banyak tentang hal apa? Hidup untuk hidup, hak-hak pendidikan, hak kesehatan, itu diutamakan. Para petugas harus mengikuti pedoman itu. Ya, kalau dia menyimpang, dia yang salah. Jangan nyalahkan masyarakat. Jadi bagi saya, semua hal telah diatur dengan baik di negara kita ini. Oke, tapi seberapa efektif, Prof, KUHP yang baru mengenai Bagi bagaimana saya- penempatan tersangka kasus korupsi ini, Prof? Bagi saya, KUHP baru ini sudah baik sekali. Bisa diterapkan dengan baik. Menteri Hukum dan HAM menegaskan, kalau ada pilihan pun, apakah di pengadilan sekarang menggunakan yang lama atau yang baru, itu ada juga ketentuannya. Apabila lokus tempusnya masih diawali di penggunaan yang lama, pakailah yang lama. Siapa itu pemerintah yang menetapkan? Pemerintah adalah bestir handlingan yang berkuasa terhadap pengaturan publik, bestir, ya. Artinya kita mesti percaya juga pada para aparatur yang ditugaskan negara di bidangnya. Kontrak publik dengan undang-undang ini sudah melalui berbagai perhatian, kewenangan. Maka saya mengatakan ini sudah merupakan maksimal, yang nanti paling-paling kalau kekurangannya PP, peraturan pemerintah, kalau penjelasan kurang jelas sebagai petunjuk pelaksana teknis, ikuti itu. Karena kita ini masyarakat, petugas untuk melayani masyarakat itu di bawah komando, ya. Oke, Bukan baik. intervensi, tapi komando sebagai bentuk administrasi publik, administrasi negara, ada undang-undangnya. Oke, baik Prof Gayus. Nah, next segmen pemirsa kita juga akan langsung cari tahu jawabannya dari KPK. Apa kemudian yang menjadi pertimbangan kenapa berubah sekarang tidak lagi diekspos tersangka dari kasus korupsi. Usai jeda kami hadirkan jawabannya untuk Anda.